Nah sekarang ngomong tentang lagi, maka saya nggak habis pikir dan saya mohon maaf gitu, kesel banget gitu kan. Kalau ada seorang laki-laki yang begitu luar biasanya pintar, pandai, jago memaki dan memarahi istrinya dia. Bahkan mohon maaf pakai fisik. No respect at all saya sama orang kayak begini. Lebih baik kamu jadi perempuan saja. Kalau kamu mau pakai tenagamu tuh lawan tuh musuh-musuh Islam. Jangan istrimu. Main tabok lah, inilah itu. Bukan gitu. Nabi sudah bilang apa? Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah yang paling baik pada keluarganya. Itu. Jadi laki-laki yang paling baik itu apa? Laki-laki yang paling baik sama istrinya, anaknya. Itu harusnya. Khutuwatnya syaitan. Jadi kalau Anda sering baca wala tattabi'u khutuwati syaitan, kita baca ya langkah-langkah setan. Padahal khutuwat syaitan itu apa? Khutuwat syaitan itu rencana strategisnya syaitan gitu loh. Khutuwat. Banyak rencana strategisnya dia yang membuat apa? Kita kehilangan rasa. Kita kehilangan rasa. Harusnya bisa menikmati rasa itu dan membayangkan rasa itu dalam versi iman, dalam versi jiwa kita, dalam versi katakanlah hatinya kita, tapi kita nggak bisa ngerasain itu. Yang tadi yang ayat dalam surat Al-Hajj yang saya baca tadi itu kan sebenarnya teguran banget buat kita. Allah bilang begini, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Kau berjalan di muka bumi, kata Allah. Kau punya hati yang dengan itu kau merasa, ya. Qulubu yaqil au azanu yas, dengan apa namanya pendengaran itu kau mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, kata Allah. Bukan matamu yang buta, kata Allah. Walakin ta'mal qulubu lati fis sudur. Ininya yang masalah. Bahasa kerasnya Quran itu apa? Hatimu yang buta. Nangis kita, Pak, Bu. Jadi sahabat itu kalau sekarang Anda mau merasakan, ya, merasakan sesuatu yang sifatnya kebahagiaan, kita harus pergi dulu, healing lah, kan gitu kan? Untuk merasakan katakanlah drama-drama kesedihan, kita harus pergi misalkan ke bioskop nonton ini itu untuk menangis nonton fiksi. Ya. Sahabat itu nggak gitu. Anda mau tahu ceritanya kayak apa? Saya ceritain. Kalau Anda baca, kita baca, ini rasa, lihat. Nanti kesimpulannya, simpulkan sendiri. Kalau Anda mau tahu, ya, mereka itu, para salafus soleh itu, mereka itu orang-orang yang bisa membayangkan sesuatu itu dengan rasa. Ceritanya begini, suatu hari Nabi cerita tentang minuman penghuni surga, itu ada di surat Al-Insan. Di tafsir Qurtubi itu dijelaskan kayak begini. Lalu Nabi ceritakan bahwa nanti di surga itu kalian akan minum khamar lisyaribin, kata Allah. Khamar, arak, ya, khamar lah, ya, yang tidak memabukkan, kata Allah. Oke. Anda lihat, mohon maaf ya, orang-orang yang mabuk-mabukan itu kan minum, misalkan, mabuk deh, ekstasi dalam kenikmatan alkohol tadi. Ini Allah cerita khamar lisyaribin, tapi ada kenikmatan di situ. Makanya orang-orang penyair zaman dulu, mereka tuh bisa memberikan ilustrasi bagaimana nikmatnya orang-orang yang, ya ini tidak benar tentunya ya, minum arak, minum alkohol tuh kayak apa tuh mereka bisa jelaskan dengan sangat detail ketika si alkohol itu masuk ke mulut, kena lidah kayak apa, kena tenggorok, dia jelaskan detail sampai akhirnya orang yang baca itu kayak minum gitu. Tapi menarik apa? Nabi cerita bahwa nanti di surga kalian akan dapat khamar lisyaribin, kata Rasulullah, dan kalian akan minum itu dengan sloki, gelas-gelas kecil. Kalau yang pernah minum espresso, gelas kecil. Orang minum espresso tuh zup gitu kan, kopi hitam pekat gitu kan, yang bahasa mereka tuh 1 shot, 2 shot, apalagi gitu lah. Kan masuk gini, dia ngerasain sesuatu yang beda. Ini di surga ceritanya. Oke. Itu minuman pertama. Lalu kata Nabi apa? Nanti khamarnya itu akan dicampur lagi dengan kafur.
kefir mungkin bahasa kita. Diminum lagi, sap. Yang ketiga, khamarnya itu akan dicampur sama apa? Sama zanjabil, jahe. Minum lagi, shot. Terus tiba-tiba apa yang terjadi tahu? Ada sahabat tiba-tiba meninggal di pangkuannya Nabi. Jamaah sekalian tahu kenapa dia meninggal? Disebutkan di situ. Nabi mengatakan, ini orang, kata Nabi, saya pernah bertanya siapa nama orangnya, tadi belum ada datanya. Tapi itu dari riwayat yang kata di Tafsir Qurtubi. Orang ini saking rindunya dengan surga, mati dia. Tahu ya ceritanya itu kayak apa? Saking rindunya dengan surga dan pengen menikmati itu, meninggal dia. Kerinduan yang membuat dia masuk surga. Anda lihat karpet kayak begini, kayak gini nih. Bacalah dalam surat Ar-Rahman. Lihat karpet begini Pak Bu. Subhanallah ya. Ini udah halus kan? Coba buka bawahnya. Kasar gak? Kasar banget. Di surga itu bagian bawahnya itu sutra. Alas, karpet dan permadani itu sutra. Berarti atasnya halusnya kayak apa? Kebayang kita. Sehingga yang Allah Subhanahu wa taala pengenkan rasa itu dalam diri kita, ya. Yang lebih utama itu justru malah rasa-rasa yang berhubungan dengan iman, dengan akhirat, dengan surga. Itu dulu. Kalau zaman sekarang kebalik. Ada iman kan? Ada rasa. Sebelah itu mungkin ya jiwa kita, ada katakanlah ada akal dan ada fisik, katakanlah kayak begitu. Maka manisnya, tadi saya bilang cerita tentang ya madu lah katakanlah. Sekarang madu pun yang sintetik banyak. Gitu. Udahlah yang dimakan, dikonsumsi tidak asli, tidak orisinil, tidak berasal dari alam, itu pun dia masih nikmat. Padahal itu bagian yang paling kecil. Jadi antara iman, ini iman nih, sama rasa fisik. Contohnya apa? Ini ada apa nih? Ya buah lah ini kan. Rasa fisik ini sebelah manis kan. Manisnya ini sama manisnya iman tuh gak bisa dibandingin Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah manis ini ada manisnya jiwa. Ini nih, di tengah-tengah ini. Contohnya begini, biar gampang dicerna ya, karena ini pembahasannya agak dalam. Sepertinya mulai tampak wajah-wajah yang bingung. Gak apa-apa. Makanya kan dalam Quran itu atau dalam hadis itu kita minta difahamkan. Ya, kita minta difahamkan dalam urusan agama, dalam urusan ilmu kita nggak paham. Nanti tiba-tiba kita bisa aja. Gitu. Ya. Jadi itu ini iman, ini bagian yang paling buncit, paling sedikit yang harusnya kita perhatikan. Ya, di sini ada manis, sini juga ada manis. Di sini tengahnya ada jiwa nih, ada hati di sini. Ya. Nanti fungsi akal itu apa? Fungsi akal itu meramu itu semua supaya apa? Supaya dia bersinergi. Ya. Termasuk di situ ini menjadi apa tuh namanya? Si iman itu akan menjadi pemimpinnya untuk kita melangkah. Maksudnya begini, kalau Anda semua, saya diperintahkan meninggalkan yang haram, gak usah diperintahkan, kita pasti akan tinggalkan, betul? Itu standar iman biasa, tanda kutip, ya kan? Kita nggak boleh makan babi, kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, alkohol nggak boleh kita. Tapi, nah lihat di sini. Kalau seandainya ada perintah, perintahnya apa? Perintahnya meninggalkan yang halal, kita mau ikutin nggak? Normalnya nggak mau. Ngapain saya meninggalkan yang halal? Orang yang halal boleh kita pakai, konsumsi kan? Tapi tanpa sadar,
Bukan tanpa sadar, kita sadar karena akal bermain dan iman bermain di situ. Ramadan kemarin yang Anda tinggalkan apa? Yang halal semua loh. Hubungan suami istri kita tinggalin, makanan halal kita tinggalin. Karena apa? Karena Allah. Karena itu perintah. Iman yang bicara, meskipun akal bilang nggak cocok nih. Gitu. Akal bilang nggak cocok, nggak bisa. Apalagi kalau masuk pada bab-bab tertentu atau tema tertentu mengenai rasa, ya. Maka kita itu kadang-kadang pengennya tuh hidup itu enak-enak aja. Mana bisa? Gak bisa. Mau pakai anti-aging, glowing kayak apapun, kita semua kullu nafsin za'iqatul maut. Itu aja. Cuman nanti semua akan mati kan? Artis yang dulu cantik luar biasa, ganteng luar biasa, sekarang mau tidak mau dia harus menua. Gitu. Makanya Allah udah bilang, ini tuh dunia ini main-main doang, fana-fanaan, gak kekal dia. Terus ngapain kita serius banget di dunia? Berarti keseriusan yang urusannya dengan dunia itu, kalaulah kita mau kerjakan, boleh nggak? Boleh, tapi tujuannya cuma akhirat, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Itu dia. Contoh mungkin ibu-ibu boleh berdandan nggak? Boleh. Tapi Anda berdandan untuk suami Anda sebagai bagian dari ibadah. Bukan mohon maaf keluar cekakak-cekikik dengan segala macam make up itu akhirnya bertabaruj bahasa agama. Bukan itu yang agama inginkan. Karena di situ nanti Anda tidak akan menemukan kebahagiaan. Kalau dibilangin tujuan hidup kita diciptakan Allah, apa tujuan kita cuma buat Allah doang. Artinya apa? Semua rasa tadi itu harus dikembalikan kepada Allah atau kepada agama. Baru bahagia hidupnya. Makanya kalau surat Ad-Duha itu kita baca dengan teliti, ya, wadduha wal laili idza sajama wadda'a rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal ula wal sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Jadi apa yang Allah berikan pada dia itu buat dia ridho. Ada orang zaman sekarang kerja nih, contoh lihat, ini rasa-rasa palsu. Lihat. Kita nggak usah cerita yang fisik-fisik dulu deh, ini kecil banget sebenarnya. Bekerja untuk apa? Cari duit. Itu level paling rendah. Oke, lihat. Dia bekerja pagi, siang, malam cuman untuk tujuan duit. Duit itu dunia nggak? Dunia. Padahal sudah Allah bilang, ngapain kau cari dunia? Aku ciptakan kau untuk aku. Tujuan kau, kalau kata pakai kata Surabaya tadi, tujuan kau tuh di sini tujuannya. Lalu kenapa berhenti ke sini? Akhirnya kan letih. Itu yang paling receh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak menemukan makna hidup, atau kita sebutnya krisis makna hidup. Itu yang terjadi zaman orang sekarang. Pernikahan, tidak ngerti dia tujuan pernikahan itu apa. Ya, akhirnya muncullah istilah-istilah free child, nggak mau punya anak. Apa ceritanya kau nikah kalau gitu? Tak ada gunanya nikah. Sebab salah satu tujuan pernikahan punya anak, keturunan. Gitu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Di atasnya itu level yang kedua. Orang bekerja untuk mencari kebahagiaan. Orang bekerja untuk mencari kebahagiaan. Kita nih korban peradaban saat ini loh. Tidak percaya? Saya tanya Anda dulu sekolah SD saya, tujuannya apa? Tujuan sekolah SD buat apa? Biar bisa masuk SMP kan? Gak ada yang lain. Kita nggak cerita ilmunya apa, nggak cerita kita. Terus tanya lagi saya, tujuan masuk SMP apa? Biar bisa masuk SMA kan? Tanya lagi, tujuan masuk SMA apa? Ya bisa kuliah. Ya Allah, recehnya hidup kita. Kita, you and me. Anda dan saya, itulah kita sekarang. Sekarang tanya lagi, tujuannya SMA apa? Biar bisa kuliah. Nanti tanya lagi, tujuan kuliah biar apa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur.
Kami jadikan dunia ini main-main doang, kata Allah. Ketipu pula kita. Terus nangis pula ketika anak kuliah tak dapat masuk ke sekolah yang, atau bukan, tidak dapat kerja, anak kuliah selesai kuliah tidak bisa masuk ke apa namanya, kantor atau perusahaan yang bagus benefit, nangis pula orang tua. Apalah kau? Kenapa nangis? Kenapa dunia ditangisin? Itu maksudnya. Sekarang saya tanya, masuk SMP, masuk SD kan? Masuk sekolah SD dari TK tuh, belum sebutin TK. Masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Gitu. Itu kira-kira tujuan kita masuk ke kategori mana sebenarnya? Dunia apa akhirat? Sudahlah. Masuk hadis di situ. Kata Nabi SAW apa? Ini berlaku buat semua ilmu ya. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena mencari ridho Allah atau mengharap wajah Allah, maka Allah bau surga pun dia nggak dapat. Jadi Anda datang ke sini nih misalkan ya, sebutlah mungkin kita mau nuntut ilmu, mau nambah iman ilmu kita. Tujuannya bukan Allah, bau surga pun dia nggak kecium. Di situ tadi saya katakan, ketika iman itu bicara, maka kadang-kadang rasa itu kita harus letakkan dulu. Tak bisa, kita mungkin nggak suka, tapi iman sudah bilang kayak begitu. Itu makanya kalau Anda pernah lihat di surat An-Nur, Allah jelaskan orang-orang yang dikisos, orang-orang yang dihukum syariat di Saudi itu sekarang, yang tadi cambuk lah, dipenggal segala macam, kita disuruh ngapain? Nonton loh. Allah jelaskan di situ. Tujuannya kita nonton itu apa? Supaya bertambah iman kalian. Padahal yang ditonton sebuah adegan yang bagi kita tuh nggak nyaman lihatnya. Orang-orang yang digantung itu tuh dokternya, itu yang tukang jagal, bukan mereka itu nggak kuat-kuat juga, kadang-kadang nggak kuat juga. Tapi itu yang harus dilihat. Gitu. Sekarang kan pertontonannya kan banyak gitu. Pertontonan atau pertunjukan yang sedang kita lihatkan Allah tiap hari, dari pembantaian Zionis Yahudi laknatullah alaih itu dengan saudara kita Palestina. Kita nontonnya dengan apa? Dengan sedih. Tapi kita nggak nonton dengan iman. Kalau nontonnya dengan iman, mungkin yang muncul itu apa? Beruntungnya mereka yang dibunuh, ditembakin, dibom oleh manusia-manusia yang jelas-jelas kafir yang memusuhi Islam. Syahidlah itu sudah semua. Tapi kita nontonnya pakai perasaan. Bukan kita nggak mau tanpa rasa, bukan. Yang jadi masalah adalah akhirnya itu membuat kita lemah. Betapa banyak saya lihat ada orang-orang cerita, saya nggak kuat makan ini, mual, itu kan. Imannya nggak naik, rasanya tumpul. Itu sekarang. Ya. Jadi ya, kembali ke hal tadi ya. Rasa tadi itu. Maka kalaulah kita bicara tentang rasa itu, maka rasa yang tertinggi itu ya, sesungguhnya letaknya ada pada rasa yang berhubungan dengan keimanan. Dan kalau bicara keimanan, maka yang harus Anda masukkan dalam hati itu ya, setiap hari lah ya, adalah bagaimana Anda merasakan cinta. Itu yang mahal. Cinta kepada siapa? Paling utama pada Allah. Jadi saya kasih tips satu. Jadi dalam salah satu doa Anda ini minta sama Allah, ya Allah jadikan aku jatuh cinta kepada Engkau setiap hari. Nanti hidup Anda akan berbunga-bunga. Percayalah. Sholat Anda akan ada rasanya. Kalau kita jatuh cinta sama Allah, akhirnya terjadi apa? Apapun masalah hidup kita itu nggak jadi lagi masalah, karena tujuanku bukan di sini. Ketika ada orang nyakitin kita, zolimi kita, fitnah kita, gibah kita, segala macem, ada urusan. Yang ngomongin saya di luar sana banyak nggak? Banyak. Yang jelek-jelekin saya banyak nggak? Banyak. Sama, Anda juga ada kan? Kalau saya bertemu dengan mereka, saya akan bilang sama mereka,
Saya akan katakan, Anda bukan musuh saya. Musuh saya itu apa? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Udah jelas. Sehingga kita nggak baper kan? Baper lagi. Ngapain baper? Gitu. Sehingga dalam hati itu isinya apa? Nggak ada lagi isi yang sifatnya benci, marah, ngapain. Saya tidak mau ketemu Allah nanti, kita semua ya, kita nggak mau ketemu Allah nanti dalam atau hati kita itu masih berlimpah dengan kebencian, kemarahan, dengki, hasad, apain. Jadi kalau Anda mulai sekarang mau hidup lebih damai, tentram, maafkan aja semua orang yang pernah menyakiti kita. Sampaikan. Ya, bahkan saya bukan pernah sih, baru-baru inilah bertemu dengan seorang yang konsul ke saya. Saya bilang, orang laki-laki lah, masih muda umurnya. Terus saya bilang sama dia, kamu tuh nggak sakit, saya bilang, fisikmu nggak sakit, saya bilang gitu. Yang sakit hati dan jiwamu. Saya ngomong gini ngasal, enggak, saya bilang. Ada obat nggak dikasih sama dokter? Nggak ada, nggak ada, emang nggak ada. Tapi tiap 2 pekan sekali, 14 hari sekali, sebulan sekali dia pergi ke rumah sakit berobat. Berarti sebenarnya sakit apa? Jiwamu kan. Dan saya tahu kan, yang bikin sakit jiwamu itu saya tahu. Bukan saya ngedukunin dia gitu, bukan, karena saya tahu ceritanya. Sekarang kalau kamu mau sehat, caranya gimana? Maafkan ini, maafkan ini. Bahkan orang yang paling membuatmu tuh sengsara dalam hidup karena gara-gara ulahnya dia di masa kecilmu, saya tahu masa kecil ya, pertunjukan kemarahan, kebencian, permusuhan yang dipertontonkan saat itu dan kamu rekam dari matamu dan menjadi sarapan pagi, makan siang, makan malammu setiap hari sehingga meradang tuh hati. Orang itu saya tahu, kamu datangin satu hari kelak sama dia. Saya bilang sama dia gitu, kamu datangin dia, saya bilang. Lalu kamu bilang sama dia, Bapak terima kasih atas pelajaran hidup Bapak kepada saya. Ketawa dia. Oh gitu ya Bang, iya. Ketemu dia. Tapi dalam keadaan Anda sudah jadi pemenang dulu. Datang sama dia udah nggak ada lagi rasa apapun. Karena saya tahu kamu lihat muka dia aja, pengen kamu timpuk pakai batu kan. Tak bisa begitu. Kamu datang sama dia, jiwamu tuh sudah di atasnya dia, sehingga kamu salami. Bahkan kalau kamu punya uang, saya bilang, atas pelajaran hidup Bapak ke saya, yang pelajaran hidup itu semua bukannya nyaman. Permusuhan, pertikaian, kebencian itu di keluarga itu, subhanallah. Saya mau kasih Bapak hadiah umroh, saya bilang. Ilustrasi begitu. Kalau bahasa Arab itu samih, antarobih. Maafkan, Anda jadi pemenang. Gak ada gunanya. Sehingga nanti saya ngomong gitu doang, dia udah ngebayangin cerita skripnya itu kayak apa tuh, dia ngebayangin tuh, sampai disenyum. Kok cakep ya Bang? Iyalah, enak kan hidup kayak begitu kan? Enak. Daripada sekarang meradang-radang tuh hati kan. Hati itu bisa sakit, maka kita sering dengar hati yang sakit. Akal itu bisa sehat, maka kita sering dengar akal sehat kan gitu kan? Sama. Rasa itu bisa sakit juga. Gara-gara hatinya masalah, imannya lagi masalah, rasanya nggak bener. Gitu. Ketawa dia, bahagia dia. Itu aja udah senengnya minta ampun. Maka rasa yang kaitan dengan iman inilah Bapak Ibu sekalian yang harusnya kita tambahkan terus setiap hari. Rasa yang berkaitan dengan iman. Contoh apa? Berarti kalau kita sebut rindu, nah lihat, atau cintalah, cinta dulu deh. Maka kalau bahasa manisnya, manis katakanlah biar gampang dicerna ya, manisnya rasa fisik madu kayak begini misalkan, itu kalau dipasang ke iman, maka dia akan berbunyi lain. Ya Allah, berilah aku manisnya dan lezatnya iman. Itu maksudnya. Itu yang pertama.
Turun yang kedua, lihat. Yang kedua apa? Yang kaitannya dengan makanan jiwa itu. Ya. Ibu-ibu nih di sini, ya. Makanan jiwa Anda tuh apa sebenarnya? Anda tuh ditakdirkan Allah untuk menjadi menjadi apa? Menjadi sosok yang dikenal dan punya teladan dengan kasih sayang. Itu takdirnya. Itulah makanan jiwa Anda. Maka ketika berhadapan dengan anak yang sedang melakukan kesalahan dan akalnya anak itu belum stabil, belum masuk ke fase mukallaf, maka jangan pakai emosi di dia. Saya nggak habis pikir kalau ngelihat, mohon maaf, ada seorang ibu-ibu atau ibu-ibu lah gitu kan, marahin anaknya luar biasa karena kesalahan anak kecil yang baru berumur 5 tahun, 6 tahun. Di mana akal sehatnya ibu itu? Jadi kacau gitu loh zaman sekarang itu. Nangisnya dia bukan karena nangis yang sifat, nangisnya gara-gara nonton drakor, nonton film India. Gitu loh. Maka tadi ada bicara tentang si rindu tadi atau manis tadi. Maka kerinduan itu kalau dipasang sama iman, maka nanti jawabannya atau cinta lah misalkan itu adalah kalau bisa dengan iman. Begini caranya. Begini caranya kalau rasa-rasa tadi dipasang di iman. Ya. Anda tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tahulah. Kenal ya, nggak pernah kenalan. Cuman itu manusia yang Nabi sebutkan, ya, Nabi sebutkan. Kalaulah iman umatku ini dari umat zaman Nabi SAW sampai kita sekarang di hari kiamat, iman umatku itu ditimbang, kata Rasulullah SAW, dan dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, kata Nabi, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Jadi bisa bayangkan betapa berkualitasnya iman orang ini. Artinya apa? Mustahil kita bisa menyaingi ibadahnya Abu Bakar, mustahil. Gitu. Pertanyaannya, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa ya ketemu Abu Bakar, bareng Abu Bakar gitu loh. Kan gitu kan? Supaya apa? Merasakan dekatnya sama orang beriman kayak begitu tuh kayak apa gitu loh. Maka Nabi mengatakan apa? Ini kalau bahasa kita tuh gunakan fitur cinta. Kan gak mungkin kita bersama dia surganya, wallahualam jelas gak mungkin kalau pakai logikanya kita. Tapi Nabi mengatakan apa? Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Cinta kan? Maka Anda akan sebut dalam doa Anda, ya Allah, aku mencintai Abu Bakar karena Engkau. Gitu. Naik di atas beliau siapa? Rasulullah kan? Ya Allah, aku mencintai Rasulullah karena Engkau. Di atasnya Rasulullah apa? Ya Allah, aku mencintai Engkau melebihi apapun, dan itulah kenikmatan dan kebahagiaan iman yang tertinggi yang kata Nabi SAW apa? Tidak sempurna iman sekalian, kata Nabi. Nah, bahasa cinta dipakai di situ. Kalau aku, kata Rasul atau Allah dan aku, tidak kalian cintai melebihi apapun, bahkan diri kalian sendiri. Maka dalam hati kita tak boleh dicinta apapun kecuali yang paling tinggi ya, cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau babnya dipakai di situ, Anda cinta suami Anda karena apa? Maka jawabannya bukan karena baiknya dia, bukan karena dia kasih nafkah ini, bukan. Tapi Anda cinta dia karena Allah. Dan engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Gitu kata Nabi SAW. Jadi hidup kita tiap hari itu senang gitu loh. Dengan rasa-rasa ini gitu. Sehingga setiap apapun yang kita lihat, kita akan mendapatkan cinta, kita akan mendapatkan kerinduan. Kalau bab cinta itu diturunkan ke bab yang agak sedikit bisa kita cerna dengan logika atau akal kita, maka cinta itu manis kan? Manis. Maka dalam bab tentang cinta, Bapak sekalian, ketika ada orang misal ya, dia tidak mendapatkan cinta, akhirnya pelampiasannya ke sesuatu yang manis gitu loh. Manisnya itu alhamdulillah kalau benar, ternyata manisnya pun nggak benar. Manis olahan, gula olahan, gitu-gitulah. Akhirnya apa?
jiwanya tersesat, salah jalan, rasanya pun salah jalan. Anda mungkin nggak habis pikir, kayak kemarin bertemu dengan seorang yang Masya Allah, saya tahu ilmu beliau. Meskipun itu tidak bisa disamaratakan pada semua orang, tentunya harus dengan ilmu juga. Dia cerita, dia ngobatin orang yang kena diabetes, suruh makan apa? Suruh makan gula aren. Nah, masuk kan akal kita kan? Makan gula aren, tentunya dalam jumlah yang tidak juga banyak. Tapi sebenarnya, kenapa gula aren gitu loh? Karena gula aren itu masih orisinil gula, masih ada seratnya, masih ada vitaminnya, masih ada mineralnya, masih ada enzimnya. Yang itu kita butuhkan semua. Lah yang dimakan orang zaman sekarang gula saja. Vitamin nggak ada, mineral nggak ada, enzim nggak ada, serat nggak ada. Saya beberapa waktu lalu lah, mungkin 2 bulan yang lalu lah, pergi ke Sukabumi ke tempat sahabat dan guru saya di situ ngapain? Ngetes gigi. Tahu ngetes giginya kayak apa? Makan tebu. Saya dikupasin tebu, pak, gitu kan. Itu kerjaan saya masih kecil banget kan. Belas, sek gitu kan, belampat. Wih, Masya Allah. Kenyang. Saya makan itu kenyang, ada 2 batang lah saya makan, nggak panjang segini-gini. Karena capek juga kan. Keras. Bagian kerasnya diambil, tinggal bagian yang lembutnya itu kerak-kerak gitu. Gitu. Nanti orang tanya kan, bukannya gula pasir dari tebu? Kan gitu kan? Sama nggak yang gula pasir atau gula dari tebu itu tuh dengan kandungan ketika dia sudah jadi gula pasir sama nggak? Sudah tahu kan? Akal dipakai. Jadi makanya saya makin hari itu makin kesel sama setan. Kurang ajar bener ini makhluk ini. Kita punya rasa tuh kan diobok-obok sama dia. Manis, nggak perlu manis lagi. Cukup synthetic flavor. Gitu loh. Dan itu udah menyenangkan, kan receh banget gitu loh. Ya belum lagi cerita yang lain ya, banyak lagi yang lain. Itu cinta. Ada rindu nggak? Ada. Makanya ada pernah dengar kan doa Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba kulli amali qaribun illa hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu. Cinta orang-orang yang mencintaimu dan amal yang mengantarkan aku pada cintamu. Masya Allah. Anda dulu waktu ketemu suami atau ketemu istri ya bapak-bapak ya, pertama kali kemudian menikah kan berbunga-bunga banget. Pengen dong tiap hari kayak begitu. Caranya kan paling mudah tuh dengan menggunakan, kalau bahasa itu fitur syariat ya, sehingga di refresh cintanya itu. Dengan apa? Ya dengan iman, dengan ilmu, dengan cinta sama Allah. Ya. Sudah kayak begini apa yang terjadi? Masya Allah sekalian. Kalau kita sedikit diam aja, tenang saja duduk di sini misalkan sambil membayangkan ayat-ayat tentang surga yang berhubungan dengan karpet dan permadani, fly kita, ekstasi kita. Ya. Nah itu rasa di iman, ya. Maka bahasan tentang manisnya iman, ya apalagi asin garam gitu kayak gitu. Bahkan termasuk pahit. Yang harus ada pada fase atau ada pada keimanan itu harus kita rasakan. Percayalah, Anda akan berterima kasih atau kita akan berterima kasih pada Allah atas ujian yang pernah kita alami, karena tanpa ujian itu kita nggak mungkin setangguh ini, nggak mungkin. Betul? Pahit nggak ujian? Masuk di iman, jadi manis dia. Jadi kalau semua dileburkan ke iman, Bapak sekalian, maka dia akan menjadi sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan, indah, dan kita nggak mikir lagi tentang rasa-rasa yang berhubungan dengan dunia. Tadi saya udah bilang nggak nyaman. Coba saya tolong tunjuk tangan di sini dan jawab dengan iman, ya. Dan saya yakin nggak ada orangnya di sini. Siapa yang Ramadan kemarin tidak berbahagia? Tunjuk tangan. Ada? Ada. Sekarang saya tanya, siapa yang Ramadan kemarin berbahagia?
Coba angkat tangan. Bahagia semua kan? Padahal yang dikerjakan apa? Meninggalkan yang halal. Enak nggak? Nggak. Mana ada enak? Kalau pakai akal ya, kalau pakai akal, pakai logika, nggak ada enak-enaknya. Tapi karena iman punya bumbu manis yang jauh lebih kita rasakan daripada cuman sekedar katakanlah beberapa orang kan, dok mohon maaf, kebahagiaan saya ada pada gorengan, ada makanlah saya bilang. Makanlah. Bebuih-buih mulut saya ngomong tentang gorengan, tidak berubah juga dia, karena dia katakan ini kebahagiaan saya udah makanlah Pak. Pening juga kita kan. Disuruh berhenti, tidak bisa juga makan terigu, makan minyak, insya Allah gitu loh. Sehingga yang terjadi apa? Kalau hubungannya dengan cinta, dengan manis, dengan rasa tadi itu, kalau dia ditautkan pada iman, maka dia pasti akan memberikan kerinduan. Betul? Gak percaya. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang sudah umroh dan tidak pengen umroh lagi? Angkat tangan. Mana ada? Padahal ke sana itu susah nggak? Susah loh. Ngumpulin duitnya, pesawatnya, belum lagi panasnya, ini itu segala macam. Tapi kok bikin rindu? Karena rasa yang dipakai adalah iman. Manisnya itu iman. Maka kalau Anda seandainya Bapak Ibu sekalian menggunakan fitur itu tadi untuk bicara tentang urusan yang kaitannya dengan akhirat dan surga, maka dunia ini nggak ada apa-apanya. Itu yang Nabi katakan, dibandingkan 11 sayap nyamuk aja nggak ada apa-apanya dunia ini. Itu. Jadi kita tuh sekarang sedang menata rasa yang berantakan gara-gara apa? Kebodohannya kita. Ya sama, saya juga sama lah. Nasib kita sama. Ya. Jadi akhirnya apa? Yang dirasakan itu cuman semua yang kaitannya dengan fisik-fisik aja. Yang imannya kerasa. Sekarang contoh begini. Apa kebahagiaan tertinggi ketika kita sudah bukan tertinggi ya, sebulan mungkin kebahagiaan, puncak kenikmatan tertinggi kita ketika kita sudah berada di surga kan gitu kan. Padahal kan bukan itu, yang itu sudah tahu. Yang justru malah jauh lebih membahagiakan kita ketika di surga itu apa? Menatap wajah yang punya surga. Nah itu. Anda mau pulang kampung kayak apapun, ketika masih ada mak bapak kita di rumah, bahagia itu meskipun rumah tuh sudah mau rubuh segala macam, nengok muka mereka segala macam, selesai semua dunia tuh. Tapi ketika mereka nggak ada, kosong gitu loh. Begitulah nanti seakan-akan ilustrasinya kalau kita urusan sama di surga. Tapi tetap tujuannya itu misalkan kita pengen surga, pengen, bahkan Nabi mengatakan mintalah surga, sekalian surga Firdaus kata Nabi. Kayak apa bahagianya di surga? Nggak bisa kita bayangin. Tak bisa kita bayangin. Makanya untuk urusan akhirat, untuk urusan Allah, bersegeralah, berlarilah kita. Capeknya kita itu, lelahnya kita itu akan memberi kenikmatan. Ya. Makanya Allah sudah berikan itu semua caranya untuk merasakan rasa-rasa tadi itu dalam semua fitur keimanan atau fitur, bukan fitur, dalam semua syariatnya Allah untuk kita bisa merasakan rasa-rasa itu. Ya. Nabi SAW ketika beliau SAW di-mi'rajkan oleh Allah, apa kenikmatan tertinggi Nabi mi'raj? Menatap Allah kan. Ya kita nggak usah bahas pakai hijab tirai itu, nggak usah bahas. Kita bahasa mudahnya aja lah. Beliau bertemu dengan Allah gitu loh. Setelah beliau SAW bertemu dengan Allah, apa yang terjadi? Allah turunkan perintah. Perintah apa? Sholat. Seakan-akan di dunia ini kita kan nggak bisa natap Allah. Yang bisa kita akses untuk melihat Allah dalam tanda kutip atau merasakan Allah di dunia cuma satu, hati aja, nggak ada yang lain. Nggak bisa yang lain.
Nah, bagaimana caranya hati itu bisa melihat Allah, berkomunikasi dengan Allah, akrab dengan Allah, bermanja-manja dengan Allah, kalau hatinya bermasalah terus? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala seperti memberikan kenikmatan itu kepada kita umatnya yang masih di dunia ini melalui baginda Nabi SAW dengan cara apa? Sholat. Pernah dengar hadis Nabi katakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'raj. Mi'raj itu kayak terbang, diangkatnya kita ke atas. Kalau bahasa keren itu, ya kalau saya pakai bahasa umum, sholat itu seperti fly-nya kita, terbangnya kita, ekstasinya kita kepada Allah. Gitu loh. Itu sebabnya itu amalan yang paling utama. Amalan yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Karena itu tanda si hamba itu ya ada keterpautan nggak dengan Allah hatinya itu, ada rindunya nggak sama Allah. Kalau nggak rindu, di sini aku panggil kamu, nah gitu. Wa aqimis sholata li zikri, kan Allah kan gitu. Dan aku dirikanlah sholat untuk apa? Mengingatku. Maka nanti di rumah ya, supaya rumah kita tuh barokah, kamar-kamar Anda, ruang-ruang Anda, bahkan di taman kalau perlu dirikanlah sholat di situ. Kita sampaikan, ya Allah, aku ingat Kau di sini. Maka kalau kita ingat Allah, Allah akan jauh lebih ingat kita. Gitu. Jadi kalau ada anak-anak yang sudah mungkin kuliah, menikah segala macam, kamarnya kosong, Anda sholatin tempat itu. Atau tamannya itu segelar sejadah. Apalagi sholatnya di alam kayak begitu, masya Allah indah sekali Pak Bu. Enak banget. Kalau punya taman, kalau nggak ada taman, taman depan. Ya, nah di sini bab imannya ya. Maka rasa-rasa yang berhubungan dengan apapun yang kita rasakan secara fisik, kalau masuk ke iman, masuk ke keimanan, maka apa yang terjadi? Dia pasti akan memberikan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, pasti. Even meskipun itu musibah atau ujian, percayalah. Tanpa ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak mungkin, atau mungkin tidak dapat pahalanya orang sa'i itu, Hajar itu. Sedih nggak ditinggalin? Tapi begitu iman, ya. Maka rasa lagi saya sampaikan pesan saya, ketika dicemplungkan ke iman, telan baik-baik dan minta pada Allah jadikan ini, ya. Ujian ini, nikmat ini menjadikan imanku bertambah kuat padamu itu. Nah, yang kedua ini baru masuk yang ke jiwa itu sebenarnya. Tadi kan sempat saya spill sedikit kan, ibu-ibu ya. Anda, saya, ya kita ini kan beda karena ada wanita, saya laki-laki, maka makanan-makanan jiwa kita tuh berbeda. Percayalah. Wanita diciptakan Allah dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dan dia menjadi orang yang memang ditugaskan Allah untuk melayani suami. Karena ya begitu. Suami ditugaskan Allah untuk menyayangi wanita atau istrinya, melindungi dia, ya, memimpin dia, ya. Dengan dua-duanya diberikan privilege atau mungkin keutamaan yang dua-duanya hebat, bagus, tidak ada masalah. Maka saya paling tidak suka mengatakan, ada orang mengatakan urusan ibu rumah tangga itu, saya kesel saya dengar itu. Urusannya dapur, kasur, apa itu kan? Dapur, kasur, sama sumur. Itu aja Anda kerjakan masuk surga loh. Wallah, ini bukan kata saya. Anda tidak perlu sholat sunnah, nggak perlu. Anda nggak perlu tahajud, Anda tidak perlu puasa sunnah. Cuman ngerjain hal sederhana itu saja, semua pintu surga terbuka buat Anda. Wallah, itu kata Nabi. Tapi kan setan nggak mau tinggal diam. Itu maksudnya. Tak bisa. Akhirnya muncul apa? Macam-macam lah gitu kan. Apa dapur, sumur, kasur ya.
Kalau ada orang ngomong kayak begitu, bismillah, mudah-mudahan dengan itu saya masuk surga. Dari semua pintu yang bisa saya masukin. Izin Allah, bismillah. Jadi jangan dilecehkan. Itu. Sholat cuma sholat wajib, kata Nabi. Puasa cuma puasa wajib. Ngurusin suami, jaga hartanya, jaga kehormatan, sudah selesai. Ada yang lain. Kalaulah itu tadi, Anda mau masuk surga lebih, maksudnya gini loh, saya tanya, mau masuk surga dengan mudah atau masuk surga dengan begitu berat perjuangan? Kalau saya pengennya mudah aja. Bahkan hisabnya kita aja minta, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kan gitu. Nah ini mau susah-susah ngapain? Kan bikin susah sama setan. Mau dibantuin aku tuh gitu loh. Nah, gitu kan? Mulai dongkol. Ya kalau dapat suami yang soleh, oh, Masya Allah. Makanya bahasa dalam Quran, dalam hadis itu Nabi mengatakan apa? Aisyah pernah tanya, bagaimana keseharian Nabi di rumah? Keseharian Nabi di rumah. Aisyah mengatakan beliau tuh mengerjakan pekerjaan istrinya. Bukan pekerjaan rumah, pekerjaan istri dikerjakan. Top itu. Ketemu suami kayak begitu. Dan ketika suami mengerjakan itu, tidaklah juga membuat izah dia sebagai laki-laki itu rendah. Tak juga. Makanya saya lebih respect, mohon maaf gitu ya kan. Kalau memungkinkan, ini bukan perintah, cuman sekedar bahasa saya sebagai laki-laki saja ya. Masa sih selama hidup gak pernah mandiin anak di rumah gitu kan. Kalau bayi oke lah gak bisa. Anak yang sudah bisa ya SD gitu kan, mandiin juga lah gitu loh. Itu tidak akan mengurangi kemuliaan dia sebagai seorang suami dan laki, enggak. Percayalah. Tapi zaman sekarang kan kebalik. Gara-gara tahu surat An-Nisa bahwa tugas menjaga rumah, kerapiannya itu tugas perempuan, dia tidak mau terlibat sama sekali. Bukan itu yang dimaksud. Itu bukan. Ya. Makanya kalau udah begini kan, maka jadilah dan hiduplah dengan fitrah dan makanan jiwa Anda dengan orang yang ditakdirkan Allah sebagai sosok yang dikenal dengan penuh kasih sayang. Jadilah itu. Bukan hidup dengan feminisme ala-ala Barat dan Yahudi, bukan. Akhirnya terjadi apa? Tidak bisa. Wanita itu nggak bisa ngerjakan pekerjaan laki-laki semuanya, mana mungkin. Laki-laki juga, Anda punya pekerjaan yang memang harus Anda lakukan. Kami nggak bisa ngelahirin. Iya kan? Nggak bisa lah. Gitu. Kumpulkan pertanyaan. Saya bacakan biar cepat. Kasihan ibunya kayak orang di ring tinju gitu. Afwan, astagfirullahaladzim. Hiduplah sebagai dengan fitrah Anda sebagai ibu. Laki-laki juga sama. Ya, Masya Allah. Cerita-cerita tentang ini tuh sangat banyak gitu kan. Jadi ini tadi kan ngomong tentang Anda. Nah sekarang ngomong tentang lagi. Maka saya nggak habis pikir dan saya mohon maaf gitu, kesel banget gitu kan. Kalau ada seorang laki-laki yang begitu luar biasanya pintar, pandai, jago memaki dan memarahi istrinya dia. Bahkan mau maaf pakai fisik. No respect at all saya sama orang kayak begini. Lebih baik kamu jadi perempuan saja. Kalau kamu mau pakai tenagamu tuh lawan tuh musuh-musuh Islam. Jangan istrimu. Main tabok lah, inilah itu. Bukan gitu. Nabi sudah bilang apa? Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah yang paling baik pada keluarganya. Itu. Jadi laki-laki yang paling baik itu apa? Laki-laki yang paling baik sama istrinya, anaknya. Itu harusnya. Kalaulah dia katakanlah memarahi istrinya segala macam, marahnya dia itu bukan untuk menghina, mencaci, bukan. Tapi menasehati. Itu pun dalam koridor iman. Gak boleh menghina. Gak boleh. Itu baru laki-laki benar. Terus kalau saya sekarang punya suami kayak begitu gimana kan gitu pertanyaannya kan? Saya akan sangat gampang ngomong, ya itu nasib Anda. Tapi itu bukan jawaban yang menyenangkan kan? Ah dokter ditanya begitu kok jawab begitu gitu kan? Maka jawabannya apa? Bersabarlah.
Dan berdoalah, mintalah kepada Allah agar Allah memperbaiki dirinya. Karena bisa jadi suami Anda adalah ujian buat Anda, atau Andanya ujian buat suami Anda. Coba aja lihat. Kenapa sekarang Anda dipertemukan dan dijodohkan sama suami Anda? Coba mikir. Pasti ada sesuatu yang Allah ingin berikan kepada kita untuk menaikkan imannya kita. Pasti. Ada suami yang, contoh nih ya, ada suami yang dia sangat besar luka pengasuhannya waktu kecilnya, misalnya. Atau bahasa kita sekarang itu inner child, gitu kan? Atau hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan tuh hak-hak kasih sayangnya anak itu nggak diberikan oleh bapak ibunya, tapi yang dia dapatkan itu adalah kebencian, kemarahan, pertengkaran, gitu-gitulah, dan ketakpedulian. Nah, kayak gitu biasanya, ya biasanya misalkan ada suami kayak begitu tuh, Allah akan pertemukan sang suami dengan perempuan atau wanita atau istrinya yang masa kecilnya tuh berlimpah kasih sayang. Betul gak? Sehingga ketika si istri ketemu suami kayak begini, dalam bahasa iman, aku gak kuat dengan suami kayak begini. Kalau imannya bermain di situ, maka tidak ada kepikiran sama sekali dalam dirinya minta cerai. Gak ada. Karena suamiku tuh jalan surgaku. Itu. Sabar aja. Mau gimana lagi? Gitu kan? Kecuali, babnya lain cerita nanti. Kecuali sudah hal-hal yang bersifat pelanggaran syariat yang dilakukan oleh dia, itu lain cerita. Contoh, si suami nggak sholat, nah itu Anda perlu istiqoroh, minta petunjuk dan bertanya kepada ahli ilmu, ulama, ustadz, kiai, bagaimana bagusnya. Maka sering saya sampaikan, urusan rumah tangga, nah ibu-ibu nih, jangan sering-sering ngobrol atau ceritakan, apalagi urusannya nggak nyaman, kepada orang yang tidak paham ilmu agama. Karena solusi dari orang-orang kayak begitu cuma satu, pisah aja. Percayalah saya, tidak ada gunanya konsul sama orang kayak begitu. Lebih baik Anda minta waktu ketemu ustadz ini, ahli ilmu ini, kiai ini, ulama ini, untuk minta nasihat. Karena mereka tuh punya banyak tips-tips ya untuk menasihati jiwa kita. Nah itu bab laki-laki. Maka laki-laki itu makanannya apa sebenarnya? Makanan dia itu qawam, kepemimpinan, leadership. Tugas Anda sebagai wanita, sebagai istri, perempuan, naikkan qawamnya dia. Kasih dia ruang kepemimpinan. Sehingga nanti dia akan menjadi sosok pemimpin yang kita baca hadisnya, ayatnya kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin kan gitu kan. Tapi kita nggak beri, bukan kita, wanita-wanita itu nggak memberi ruang itu kepada mereka. Ya. Seperti apa laki-laki yang diinginkan Allah dalam Al-Quran yang menjadi makanan buat jiwanya dia? Subhanallah. Ya, keren. Banyak itu. Kalau Anda baca di surat An-Nur, kan gini Allah bilang, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkar fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan. Jadi di Al-Quran itu Allah menyebutkan sosok laki-laki itu yang memang Allah kehendaki sebagai laki-laki itu rijal. Maka di Quran itu banyak kata-kata rijal. Rijalul la tulhihim di surat An-Nur itu. Jadi kalau Anda mau, contoh mohon maaf gitu kan, dan tetap dengan bahasa yang santun dan baik kepada suami, misalkan Anda bersama beliau misalkan punya usaha warung, oke? Apalah warung makan kayak warung sembako segala macam. Lihat kata Allah situ. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikr. Laki-laki tidak dilalaikan Allah mengingat Allah dari perdagangan mereka. Apa? Jadi ayat ini ngomong begini, lihat nih. Ayat ini ngomong begini, pasang di kehidupan kita. Masangnya gimana?
Waktu sholat datang, kasih tahu suami, bang, sholat bang. Kan dia bilang kan, tidak dilalaikan mengingat Allah dari perdagangan mereka. Kasih tahu dia, bang, sholat bang, biar abang jadi lelaki yang sejati. Wih, bangga dia tuh. Wih, istriku berubah ini. Itu. Saya bukan tadi, ya ada waktulah beberapa waktu lalu bertemu ngobrol dengan seorang ya laki-laki lah ya. Dia cerita saya begini, Ustadz, dia bilang, emang ya saya Ustadz, alhamdulillah daripada ustazah. Mau Ustadz, gimana cerita kemarin di kampung? Insya Allah ya. Sudah selesai pindah rumahnya, udah dia bilang. Apa rasanya? Saya bilang, lihat tuh. Apa rasanya setelah pindah rumah? Saya bilang. Sebelumnya ditinggal di rumah mertua, sama istrinya, sama anaknya. Senyum-senyum dia. Sumringah binti Sumringawati. Dia bilang, seperti koamnya saya naik. Koamah itu ya mungkin bahasa kita tuh ya kepemimpinan lah, gitulah bahasa gampang ya. Izah dan kemuliaan saya sebagai seorang suami itu naik dengan pindah rumah. Padahal belum selesai juga tuh rumah, tapi sudah layak ditempati lah. Cuma itu doang. Coba kalau laki-laki itu diberikan ruang-ruang kayak begitu dalam makanan-makanan jiwanya, itu kan Anda yang dengan kecipratan menjadi rakyatnya sang suami tadi itu banyak sekali benefit yang akan Anda rasakan, percayalah. Apalagi kalau laki-laki itu kan semakin banyak cinta, sayang, kepedulian, pelayanan yang Anda berikan pada suami, coba aja lihat, makin menggila tanda kutip sayangnya dia pada sang istri. Coba aja. Jadi kalau bahasa seingat saya bukan hadis dia, kama tadinu tudan, nggak salah. Engkau akan dapatkan sebagaimana apa yang kau perbuat. Nah itu. Ya. Itu makanan. Jiwa. Anda kita semua nih ya. Anda harus tahu. Jadi berarti kalau dokter senangnya apa? Kira-kira kalau Anda lihat saya senangnya apa? Kalau Nabi itu disebutkan, dijadikan kecintaanku terhadap dunia ini dalam 2 hal. Kira mau kasih surat. Alhamdulillah kalau selesai. Yang pertama apa? Wanita, istri. Yang kedua parfum, minyak wangi. Maka ada hal yang unik dan menarik tentang parfum. Kata Nabi, tidak ada mubazirnya dalam urusan parfum. Jadi kalau Anda beli parfum 50 juta, itu nggak kategori mubazir. Itu kata Nabi ya. Makanya kalau Anda lihat orang-orang di Saudi itu kalau beli parfum 50 juta, 100 juta. Itu nggak kategori mubazir. Kalau punya duitnya. Kalau nggak punya, ya parfum yang biasa cukup lah. Yang penting parfuman. Tapi lihat, parfum. Lihat gini, Islam itu kalau ada sesuatu yang sifatnya umum, dipasangin syariat di situ, bekerja dia, kita terlindung dari hal-hal yang sifatnya dosa. Perempuan boleh nggak pakai parfum? Boleh. Di mana? Di rumah depan suami. Bukan dia pakai dari rumahnya, kemudian dia pergi ke pasar segala macam, tercium aroma itu di laki-laki, kena laknat lah perempuan itu. Bukan itu. Jadi ada aturannya semua. Gitu loh. Bukan kita nggak boleh menikmati dunia, boleh, tapi ada aturan. Nggak kayak orang barat. Ya, orang barat itu kan di pantai ngapain dia? Gitulah busana-busana dia kan ada aturan hidup kan. Kalau perlu mohon maaf nggak pakai baju sama sekali dia urusannya itu. Kita nggak bisa gitu. Makanya kalau wisata-wisata itu saya kadang-kadang mikir ya gitu kan. Ya kedatangan orang muslim, kita muslim segala macam, mau kayak apapun tuh pasti tetap pakai jilbab Anda. Beneran. Pasti tetap pakai jilbab. Ya oke lah, nggak sesempurna mungkin katakanlah masih pakai baju kena, tapi tetap pakai jilbab.
Nggak kayak mereka, ini buka, itu buka, kadang-kadang cuma gitu doang isinya. Nggak gitu. Maksudnya gitu doang itu cuma pakai, mohon maaf, pakai dalam doang gitu loh. Gitu. Jadi kalau saya ditanya, saya tuh sukanya ngapain? Saya sukanya rapi-rapi. Saya suka bersih-bersih. Sama saya suka masak. Dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau saya lagi hatinya itu nggak apa ya, lagi bukan bete sih ya, lagi nggak nyaman gitu kan, nah saya biasanya tuh bersih-bersih, saya nyapu, saya ngepel, saya masak. Apa aja nih masak, apa aja jadi. Apalagi kalau ketemu dengan orang-orang yang saya cintai. Cintai itu maksudnya saya bertemu dengan ustadz, saya bertemu dengan kiai, ulama, segala macam gitu tuh. Itu kadang-kadang jiwa masak saya itu bekerjanya dengan sangat kuat. Gitu. Itu kebahagiaan. Manis nggak itu? Manis. Senang kan gitu kan? Jadi kayak saya kemarin masak apa ya? Oh, ubi. Pisang. Saya bikin pisang. Gitu. Jadi mereka tuh yang biasanya ikut saya kalau pas iktikaf gitu ya, itu senang banget. Kalau iktikaf sama Dr. Zaidul itu wah terjamin makanan kita. Biasa tuh satu mobil saya tuh udah bawa buah apa bumbu, saya bawa kompor masak saya. Di masjid tuh saya masak. Saya yang masakin, saya yang sajiin, saya yang terima pahala insyaallah. Gitu. Bahagia. Jadi Anda semua nih rasa-rasa itu tuh Anda harus kembalikan lagi. Ya, kalau yang mohon maaf gitu kan, ibu-ibu yang udah lama nggak masak, coba masak. Itu menyenangkan. Ya, memang tidak dituntut wanita itu untuk bisa masak, tidak, betul. Ya, tapi itu tuh bagian dari sesuatu ya, bahasa saya tadi makanan. Ya, gitu. Apalagi misalkan, ya Anda tahu sudah, misalkan udah lama nggak ngepel, coba ngepel. Bersih-bersih rumah gitu tuh. Motong rumput. Gitu ya. Nah baru yang terakhir, udah hampir jam 11 ini. Yang terakhir itu apa? Ya rasa yang asli. Jadi berarti kita butuh dong rasa-rasa yang asli itu butuh. Contoh mungkin manis, nah, kita butuh manis dalam hidup kita itu. Ya kalau manis, ambillah sumber manis yang asli, jangan manis yang palsu. Contoh manis palsu itu apa? Ya pemanis buatan, flavor, perasa, perisa, gitu-gitu loh. Bukan itu, kita nggak butuhin itu. Ya, pahit kita butuh nggak? Pahit. Nah, saya nggak suka pahit. Tapi setelah saya tahu ilmunya, kalau saya ketemu pare, saya makan tuh pare. Saya makan. Dulu saya nggak suka daun-daunan itu, saya nggak suka. Sekarang kalau sudah kemarin saya pergi ke satu rumah makan lah di daerah Lampung. Satu apa ya, kayak nampan besar itu. Ya tampah ya mungkin orang bilang. Itu isinya sayur semua tuh. Makan semua sayur. Ada kenikir, ada apa lagi tuh? Ada terong, ada apa lagi? Jagung kecil gitu. Macam-macam. Saya cocolin pakai sambal. Jadi sebelum makanannya datang, saya sudah kenyang sama sayur. Cocolin cukup makan, lu kenyang ya. Gitu. Terus pesan jeruk. Es jeruk. Kalau saya pesan es jeruk, kira-kira ada notifikasinya nggak? Apa kira-kira? Hah? Betul, tanpa gula. Gitu. Jadi ini yang saya mau ajarkan sebenarnya apa? Kebiasaan. Itu aja. Jadi kalau rasa-rasa itu misalkan ada pahitnya. Bahkan kemarin itu saya makan mangga, tapi saya makan rasa mangga tapi bukan mangga, namanya temu mangga. Belum tahu ya? Temu mangga tuh kayak kunyit, warnanya putih agak kekuningan, ya kayak gini lah. Itu kalau Anda makan persis kayak mangga rasanya. Itu saya pernah bikin
campuran resep itu namanya bersih-bersih liper. Ada kunyit, temulawak, sama temu mangga. Nanti coba dilihat di online banyak yang jual, atau mungkin Anda mau ke Ramat Jati juga banyak yang jual temu mangga. Memang kayak mangga rasanya. Ya. Seperti itu. Jadi rasa-rasa itu bagusan kembalikan ke aslinya gitu aja pesan saya. Bangun kebiasaan. Jadi kalau misalkan Pak Dokter, misalkan saya pengen minum manis atau makan manis, maka carilah sumber manis yang asli. Sumber manis yang asli sudah nggak usah saya jelaskan lah, udah tahu lah kan. Pahit misalkan ambil pahit, garam atau asin cari yang asli, garam apa yang asin. Jadi ininya benar, jiwanya benar, imannya benar, bahagialah hidup kita. Di situ Allah memberikan pedomannya. Pedomannya apa? Supaya rasa-rasa ini diberikan atau diletakkan pada tempatnya. Itu loh maunya Allah tuh. Contohnya apa? Ketika kita bicara tentang manis, ya madu manis, kurma manis, tapi di situ ada aturan syariat. Apa syariatnya? Jangan berlebihan. Lalu otak kita mikirnya tuh apa? Mikirnya itu kan dengan gaya-gaya so ilmiahnya kita, so ilmiah gitu kan. Kira-kira dosis kurma tuh sehari berapa ya? Gitu kan, nanya ya. Saya pertanyaan begini tuh kadang-kadang ketawa aja gitu kan. Lu pikir obat? Kira-kira berapa banyak dosis kurma sehari? Nggak tahu kan jawabannya? Tapi kalau kira-kira Anda makan kurma sehari itu 1 kilo atau 2 kilo, kebanyakan nggak? Nah udahlah. Kok bisa dijawab kan? Ya secukupnya lah gitu loh. Makanya bahasa Quran itu bahasanya jangan berlebihan. Kurma itu sehat, madu itu sehat, tapi kalau sehari ada orang minum madu 1 liter, 1 kilo, masalah juga. Pakai dosis kelaziman sajalah gitu loh. Gak usah terlalu juga. Bukan kita nggak butuh ilmiah bukan. Tapi yang sederhana aja lah. 3 sendok, 1 sendok, 2 sendok, makan, selesai. Jangan dipersulit. Jadi akalnya itu nggak pusing. Jadi ketika bertemu, jadi karena saking ilmiahnya, akalnya, ketinggian ilmunya, ketika bertemu dengan kurma, nyari jurnal dulu berapa dosis kurmanya. Bisa kayak begitu? Ya nggak gitu juga. Bukan kita nggak butuh ilmu, bukan. Ya. Akal tuh di situ. Makanya nanti jadi akal ini dia seperti perdana menterinya, penasehatnya. Dia ngasih tahu tuh, oke, silakan makan. Jangan berlebihan ya, gitu loh. Itu sebenarnya ada campur tangan iman juga di situ. Gitu. Sehingga dia menjadi sebuah harmonisasi rasa dalam diri kita, dan kita tidak tersandera dengan rasa-rasa yang harusnya nggak ada, justru malah tersandera. Contoh, maksud tersandera rasa itu seperti apa? Sedih gitu kan? Sedih boleh nggak? Kapan waktu kita sedih? Coba bingung jawabannya kan? Kapan kita sedih? Nah lihat, saya ajarin cara berpikirnya ya. Kalau Anda mendapatkan suatu rasa, maka kembalikan rasa itu ke Quran dulu. Kalau Quran ada menjelaskan, maka pakai itu sebagai dasar. Lanjut, kalau di situ nggak ada, kita belum dapatkan karena keterbatasan ilmu kita atau nggak ada orang bertanya, maka turunkan yang kedua. Adakah rasa seperti itu yang dicontohkan Nabi? Saya jelasin begini. Waktu anak baginda Nabi SAW meninggal, Nabi nangis nggak? Nangis. Tapi kalimat yang Nabi keluarkan itu apa? Nabi katakan, ya aku bersedih, tapi lisanku tidak mengucapkan kecuali kalimat-kalimat yang Allah ridhoi. Jadi sedihnya itu dikawal oleh syariat. Gitu. Jadi kalau nanti misalkan Anda bayangkan ya, kalau sudah kayak begini tuh kita tuh gampang banget, bukan bukan kita tuh fluktuatif emosi, bukan. Jadi gampang kita bahagia, gampang kita sedih, tapi itu tidak membuat jiwa kita lemah. Contoh begini, pernah dengar hadis waktu Nabi mau meninggal dunia, Fatimah radhiyallahu anha mendekati lisan Nabi, lalu Nabi mengatakan sesuatu. Waktu Nabi mengatakan sesuatu itu, ya,
Fatimah menangis, sedih. Tidak lama kemudian Nabi lagi mengatakan sesuatu, 2 kali itu. Paskan yang pertama itu sedih, sehingga saya awalnya sedih dulu, lalu tiba-tiba Fatimah tersenyum. Nanti dicari tahu itu apa. Saya nggak mau kasih tahu. Apa yang membuat Fatimah radhiyallahu anha itu pertamanya sedih, yang kedua bahagia, tersenyum dia, tertawa dia. Spillnya itu yang kedua itu, ada yang tahu? Bahwa Fatimah itu akan menjadi penghulunya wanita di surga, maka dia tersenyum. Itu. Jadi kita itu ya sedih, oke, tapi urusan akhirat aja ya. Sedih dunia ya dikit aja, kasih porsi sedikit saja, gak usah banyak-banyak. Ya. Maka contoh, bahkan dalam urusan agama sekalipun ya, atau hal-hal yang sifatnya dengan pendidikan, misalkan Anda punya anak 6 tahun misalkan, dia belajar di sekolah agama, targetnya misal di situ 30 juz, lalu selesailah anak itu dan ternyata dia nggak dapat 30 juz, cuma dapat sebulan mungkin 5 juz. Jangan bantai anak itu dengan kebodohan dan keangkuhan atau kesombongan kita atau keegoisan kita, jangan. Karena dia sudah berusaha. Karena hancur hidupnya nanti gara-gara lisan dari bapak ibunya, kan kau tuh 6 tahun di sini masa 30 juz saja nggak selesai. Dia ngomong gitu kan, suka-suka dia aja kan. Padahal dia pun tidak ada tambah hafalan juga bapaknya itu. Men taruh-taruh aja anak di pondok tahfiz ya, misalkan kayak begitu. Tapi orang tua nggak ada perbaikan, dia bukan gitu diinginkan agama. Makanya kenapa kebaikan, keikhlasan orang tua dan kesolehan orang tua itu sangat amat berefek kepada anak. Itu pesannya. Kebaikan, ya misalkan dia nggak soleh banget tuh, tapi dia orangnya baik, itu ngefek ke anak nanti tuh. Entah itu pendidikannya, pengajarannya, ngefek, tenang aja. Coba lihat, bukan sekelasnya Nabi Ibrahim itu kan, Masya Allah kan, bisa punya anak Nabi Ismail karena solehnya bapaknya kan, kayak gitu. Nah itu jadi semua yang sifatnya kayak kita itu, Bapak sekalian, itu dia menjadi tentaranya kita, tapi pakailah dalam keadaan atau dalam framing bingkai keimanan. Contoh sedih, boleh sedih. Kapan sedihnya? Saat tadi misalkan contohnya itu sedih lagi, misalkan contoh mungkin sedihnya kita hari ini ngapain, misalkan tadi malam kelewatan tahajudnya, sedih kita, itu sedihnya. Marah, boleh nggak marah? Boleh, tapi marahnya itu pakai koridor atau framing keimanan ya. Kalau begitu luar biasanya penzoliman dan kejahatannya, katakanlah Zionis Yahudi sekarang, kita nggak ada marah sama sekali, maka bertanyalah iman kita ini benar apa enggak. Nah itu loh, itu marah. Jadi dia sebenarnya tentaranya kita, polisinya kita. Jadi ketika sesuatu yang sifatnya kebaikan atau kebenaran atau hal yang berhubungan dengan agama itu dilanggar, pakailah marah di situ. Bahkan dalam agama pun sampai itu boleh menggunakan fisik, meskipun ada aturannya. Contoh anak 10 tahun nggak sholat, pukul dia, tapi ada aturannya cara mukulnya. Kalau Anda baca surat An-Nisa 34 itu kan ada 3 cara suami mengelola istri yang bermasalah. Cara pertama apa? Nasihati dia. Di surah An-Nisa. Nah, coba baca. Yang ayat pertama, Rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Yang pertama nasihati dia. Ya, nasihat tidak berlaku atau tidak ngefek sama dia, maka pisah ranjang. Jangan tidur bareng, kasih hukuman sama dia. Istri ya. Yang ketiga apa? Pukullah dia. Tapi bukan pukul suka-suka ya. Dalam syariat itu mukul itu ada caranya gitu loh. Nah, kalau bisa kayak begitu dengan modal satu saja nasihati, ya, tidak perlu kedua dan ketiga kan? Gitu. Malah jangan sampai
Jangan sampainya itu misalkan ada perempuan itu Masya Allah sama suaminya dipisah ranjangkan misalkan kan sebagai hukuman sesuai dengan ayat tadi itu, istrinya malah senang. Ya ada lu nggak ada lu sama aja. Nah bukan gitu. Jadi berarti ada PR ya, PR buat suami tadi untuk menjadi sosok yang disebutkan di ayat di awal pertama ayat tadi, qawwam itu. Ya, jadi makanya tugas Anda sekarang Bapak sekalian, ibu-ibu terutama, naikin qawwam suami Anda. Karena masalah di dunia ini bisa selesai kalau laki-lakinya benar. Jadi banyak berantakan dunia ini gara-gara laki-lakinya nggak benar. Laki-laki nggak benar gara-gara apa? Gara-gara jauh dari agama, itu aja. Akhirnya bertemu dengan suami atau istri yang begitu juga. Ya sudah. Karena mereka tidak bisa urus anak dengan baik karena ilmu agama tidak mau mempelajari ya. Kesempatan ada ya. Titip anak ke pondok. Tidak apa-apa, bagus, tidak masalah. Cuman saya cuma pesan aja, mbok sang suami dan sang istri juga naikinlah juga iman mereka, gitu loh. Jangan semua diserahin ke orang. Nanti cuman urusan Al-Fatihah saja harus nyewa guru ngaji, sayang pahalanya. Sayang kan pahalanya. Padahal itu amal jariah kan. Ya tetap orang tua dapat pahala. Cuma misalnya kita tuh bukan bicara tentang meninggalkan dosa lagi, tapi luputnya kita dari kebaikan-kebaikan yang harusnya kita bisa kerjakan dan lakukan dan dapatkan. Nah, itu nyesalnya kita di situ. Kalau ninggalin dosa mah sudah jelas lah. Kita bahagia dengan ditinggalkan atau kita bisa meninggalkan dosa. Dulu misalkan riba, sekarang nggak riba, bahagia kita. Tapi setelahnya itu apa? Jangan luput dari hal-hal yang ada peluang kebaikan yang Allah sudah siapkan. Itu. Jadi kalau rasa-rasanya Bapak sekalian ya, tadi ya, rasa-rasa fisik ini kita kembalikan kepada rasa aslinya, maka dia akan ngefek. Tapi yang paling kecil, saya boleh katakan dari yang 3 tadi itu, ada iman, ada jiwa, ada fisik atau rasa secara fisik gitu kan. Itu yang paling kecil porsinya itu cuman yang fisik. Beneran? Betul kan? Fisik. Tapi sekarang dunia udah kebalik. Udah kebalik. Sehingga imannya kita itu sekarang jadi lemahnya dan rapuh. Ya, gara-gara apa? Karena rasa itu bisa hilang. Atau bukan hilang, bisa hilang. Rasa itu udah hilang, memudar. Kembaliin lagi. Ya. Kita udah belajar dan Allah sudah latih itu tiap tahun loh. Dengan puasa Ramadan, coba lihat. Sebegitu nikmatnya, Anda bayangkan ada air kelapa, dikasih madu, dikasih es, dikasih rumput laut, dikasih lidah buaya. Masya Allah, bayangin itu. Diminum tengah hari. Pasti sedot itu, lidah buayanya masuk. Gitu. Kerasa ada rasa madu dan jeruk nipisnya. Tapi itu kita tinggalkan untuk Allah atau karena Allah. Gitu. Ya, sehingga nanti kisahnya seorang sahabat yang ketika perang Badar itu dia lagi makan kurma, tersisa separuh kurma tadi. Lalu ada yang mengatakan dan surga itu tidak akan menunggu engkau sehingga engkau buanglah gitu kan, melepaskan kurma tadi dan engkau pergi ke medan jihad. Jadi dia tuh ayo segera tuh ada surga di depan, dibuang sama dia kurma itu, peranglah dia, matilah dia, syahid. Gitu. Jadi nanti mulai sekarang dipakai ya. Jadi rasa-rasa yang ini tuh sekalian, itu cari rasa yang asli. Rasa yang kedua yang harus jiwa yang berkaitan dengan kenikmatan kebahagiaan jiwanya kita itu, nah itu kasih makanan sama dia ya. Yang ketiga rasa-rasa yang berhubungan dengan keimanan itu. Jadi yang paling besar apa tadi? Iman. Manisnya iman, lezatnya iman, pahitnya kehidupan itu menjadi bagian dari keimanan sehingga dia menjadi sesuatu yang menguatkan ya. Jadi termasuk juga nanti
Sampai jam berapa? Sudah habis ya, Bu? Udah? 11? Ya, dikit lagi nih pesan terakhir. Jadi termasuk juga bagi Anda yang yang punya anak sudah ABG, sudah usia remaja gitu-gitu tuh, mereka tuh sebenarnya yang mereka butuhkan bukan arahan, aturan, dan doktrin, tapi kadang-kadang cuma dialog aja, diajak ngobrol. Ya, diajak ngobrol, itu makanan buat mereka. Ya, jangan lagi dikasih tahu karena mereka sudah tahu. Gitu. Ya. Sehingga nanti kalau kita sudah menempatkan rasa-rasa ini pada porsinya, ya kita pun tenang. Bahkan dunia ini akan kita rasakan sebagai surga. Makanya seorang ulama besar, seingat saya Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim gitu kan, rahimahullah, mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mampu merasakan surga dunia, dia tidak akan mampu merasakan surga akhirat. Bahkan urusan jatuh cinta kepada Allah saja itu ada seorang bertanya pada Imam Ghazali, dikatakan bagaimana cara saya jatuh cinta pada Allah? Maka beliau mengatakan atau bertanya, apakah engkau pernah jatuh cinta kepada manusia? Kata Imam Ghazali, belum, kata dia, saya nggak pernah jatuh cinta pada manusia. Maka berat dan susah untuk engkau mendapatkan rasa jatuh cinta pada Allah. Makanya kita harus punya cinta. Ya. Kepada siapa? Bahkan Nabi sudah mengajarkan itu. Salah satu caranya apa? Dengan mencintai sesama Muslim. Itu. Gitu ya, Masya Allah ya. Jadi kalau sekarang Anda di sini, saya sangat yakin yang hadir di sini adalah orang-orang baik. Ya, orang-orang yang Masya Allah, Allah langkahkan kaki Anda ke sini, ya. Maka Anda harus cintai orang-orang ini semua. Ya Allah, aku mencintai jamaah yang hadir pagi ini karena Engkau. Itu Masya Allah, pahalanya besar sekali loh. Ya, cintai. Ya, terlepas dari apapun kurang lebihnya kita, ya, nggak usah dipedulikan. Ya, karena manusia pasti ada kurangnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekira mungkin begitu bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa diamalkan. Ya, supaya hidup kita yang tersisa ini menjadi hidup yang penuh kebahagiaan, ya, kebahagiaan, kebaikan, keceriaan, ya. Jadi kalau Anda sudah ngikutin satu kajian agama atau apapun ilmu, harusnya tuh kita menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Jangan sampai habis ikut kajian malah justru senyum susah, ketemu orang itu nggak ada ramah-ramahnya. Itu ada yang nggak benar itu niatnya gitu ya. Seperti itulah. Dan semoga suatu hari kelak, mudah-mudahan ya, ketika sudah saatnya kita selesai kontrak di dunia, kita bisa bertemu Allah dalam keadaan yang bahagia. Kan bahasa Allah gitu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kata Allah. Kita pengen ketemu Allah dalam keadaan yang bahagia, tenang, ya. Mustahil tenang itu bisa kita rasakan, kita dapatkan kalau kita masih penuh berlimpah dengan sampah-sampah emosi dalam dada kita. Maka kata Allah apa? Fa'fu anhum, maafkan. Maafin suami Anda, maafin anak Anda, maafin orang tua Anda, maafkan diri Anda. Ya. Sehingga nanti hidup kita itu menjadi hidup yang kita penuh dengan baik sangka pada Allah. Itu salah satu makanan terbaik. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah, karena mustahil hidup kita ini tidak diurus sama Allah. Ya, seperti itu. Demikian mungkin yang bisa sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, memang sebentar waktunya terbatas, tapi masih bisa bertanya? Boleh lah. Sebenarnya pertanyaan masuk memang ada beberapa dan lumayan banyak, cuman mohon maaf kita tidak dapat dibacakan semuanya karena berhubung waktunya, kita nanti di lantai ini untuk sholat zuhur. Ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara mensiasati kecemasan yang terlalu berlebihan? Hal apa yang harus dilakukan? Jazakumullah. Sudah terjawab kan? Kenapa ditanya lagi? Kecemasan itu gara-gara apa? Gara-gara banyak singgah. Itu kan? Ya udah. Itu jawabannya. Jadi
Cukup satu aja. Kalau tujuannya Allah, aman. Selesai. Nggak ada apa-apa lagi yang kita perlu khawatirkan. Ya. Makanya hidup kita harus apa ya? Kita kuatkan tujuan itu gitu loh. Jadi Anda berumah tangga untuk Allah. Anda punya suami, mencintai suami karena apapun tuh Allah, selesai. Ya, jadi persinggahan-persinggahan itu memang tetap harus kita lalui, tapi jangan lama-lama. Contoh, katakanlah nih, misalkan ada orang pergi ke Surabaya, misalkan dari Jakarta, tiba-tiba tengah jalan dia harus ketemu atau dapat musibah atau ujian. Sedih nggak dia? Sedih, tapi jangan lama-lama, tetap fokus ke Surabaya. Sama juga dengan hidup kita. Ketika ada sesuatu yang sedih, jangan lama-lama. Jadi dari situ kita akan tahu ya, kenapa Nabi itu sampai berdoa Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan, kan itu. Supaya apa? Nggak lama-lama berhenti. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan kecemasan, kebanyakan yang dipikir. Apa yang mau dipikir coba? Nah, kayak begini kan bukan bagi apa ya? Kalau kita saling nasihati satu teman kita, saudara kita ya, lama-lama tuh akan hilang dengan sendirinya. Ya, kayak tadi pagi dalam perjalanan ke sini itu saya ada telepon sama seorang yang sakit. Diagnosanya sih kanker, kata beliau. Terus saya bilang begini, Bapak, apa yang saya sampaikan ini jangan jadi beban, saya bilang. Contoh begini, dia udah mulai mikir kan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, kan beban. Bukan stres lagi, tertekan lagi jiwanya, gitu loh. Nggak bisa gitu. Jadi dalam proses menuju kesembuhan itu pun alihkanlah semua supaya kita itu tidak terjebak pada hal-hal yang membebani jiwa kita itu lagi. Jadi kebanyakan beban di kaki, ngapain kayak begitu ya, nggak ada gunanya kan. Akhirnya tujuan aslinya itu nggak dapat. Yang muncullah penyakit-penyakit seperti sekarang itu, kecemasan segala macam, jadi bahan dagangan kan. Gitu. Ada lagi? Satu lagi Ustaz, bagaimana menjaga rasa iman kita yang suka naik turun padahal udah berusaha konsisten agar iman kita tetap terjaga. Kata Nabi SAW, iman itu memang bukan Nabi, seingat saya bukan hadis, tapi seingat saya itu perkataan ulama, seingat saya. Tapi coba dilihat lagi. Tapi iman itu, benar ini kata Nabi, iman itu akan naik dengan amal. Ya, iman akan naik dengan amal dan akan turun dengan maksiat atau dosa. Jadi kalau misalkan ibu tadi atau mungkin bertanya itu, misalkan bagaimana cara menjaga supaya nggak naik turun. Kalau iman itu harus tetap stabil. Yang kita susah jaga tuh hati, itu masalahnya. Ya. Kalau iman itu kita harus pastikan naik terus. Jadi meskipun Anda sedih, Anda takut, Anda marah, iman tuh tetap kita jaga, minta distabilkan dengan cara apa? Paksakan diri kita untuk beramal. Ya, itu. Kalau hati nggak bisa. Makanya Nabi kan sering baca doa yang kita sudah hafal juga, ya muqallibal qulub itu kan. Gak bisa kita jaga hati kita. Makanya ada satu doa yang pernah saya share waktu itu di Instagram, ingat saya, ya Allah, ambillah diriku dariku. Kapan itu ya? Saya coba lihat ya. Bahasanya itu beberapa waktu lalu ya. Coba saya. Oh ini. Iya Tuhan, ini sebenarnya doa seorang ulama ya. Tapi doa ini tuh membuat kita tuh sadar ya bahwa memang kita nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri, kitanya nggak bisa. Maka dia katakan, ya Allah, ya Rob, ya Tuhanku, ambillah diriku dariku, maksudnya hatiku, ambillah. Buatlah aku fana dari egoku, buatlah aku fana dari egoku. Itu beberapa tanggal berapa ya? Tanggal April tanggal 12. Jangan kau sibukkan diriku dengan diriku. Bingung kita kan? Jangan kau sibukkan diriku dengan diriku. Ya. Sibuk dengan sedih, sibuk dengan takut, sibuk dengan marah, ini sibuk aja gitu kan. Dan tertutup mata batinku oleh panca indraku. Bukakan untukku pengetahuan yang tertutupi, duhai zat yang maha hidup dan maha berdiri.
Jadi iman itu kita harus jaga kestabilannya, ya. Supaya, dan itu memang butuh effort, butuh kita berada pada lingkungan yang mensupport kita untuk itu. Contoh mungkin ya, Nabi itu sampai negur, ada orang yang dulunya tahajud sekarang nggak tahajud. Nah, Allah nggak suka kayak begitu. Maka kalau urusan iman kita harus punya standar, paksain diri karena was-was setannya pasti akan datang. Misalkan ada sudah rutin baca Quran sehari sejuz, gak ada ceritanya mau dimanapun kapanpun baca Quran itu. Saya kemarin waktu ada ngobrol dengan seorang ya guru saya lah, ustadz juga, dia cerita, sahabat juga, dia cerita tuh ada seorang ulama besar di negeri ini ya, di ahli Quran. Itu lagi nunggu apa-apa tuh mulutnya komat kamit ini terus. Ternyata apa coba? Murojaah. 70 tahun itu kayaknya beliau itu Masya Allah murojaah. Dan beliau pemegang sanad qiraah Quran yang sangat lengkap. Dan kalau Masya Allah ya, seingat saya namanya Profesor Ahsin Sako, kalau pernah dengar. Beliau ulama Quran di Cirebon tinggalnya. Itu kalau di Saudi Arabia, itu beliau ada musabaqah hifzil Quran, ini beliau tuh jurinya. Masya Allah kan. Jurinya orang Indonesia, musabaqah hafalan Quran. Itu komat kamit aja mulutnya itu. Kalau nggak ada ngapa-ngapain. Itu cara mereka menjaga iman. Kalau hati gimana? Nggak bisa kita ngapa-ngapain. Ya, makanya kita minta sama Allah agar bahasa itu ya Allah peganglah hatiku, ini aku bisa jaganya. Gitu loh bahasa. Zikir salah satunya. Ya, sehingga nanti zikirnya kita itu akan memberikan sebuah kenikmatan. Zikir. Jadi Anda harus sampai ke tingkat, bukan harus sampai, Anda perlu mencapai titik itu. Nanti kapan-kapan di rumah nggak ada orang, ya, semua udah pergi, misalkan suami pergi, anak pergi, Anda hamparkan sejadah, duduk di kamar, kunci kamar itu, wudu, sholat 2 rakaat, zikir di situ, sampai air mata netes. Apalagi malam hari, shush, mantep banget itu. Ngobrol sama Allah. Ya Allah, aku tuh begini, tolonglah ya Allah. Kau kan maha besar, kan mudah kayak begini buatmu ya Allah. Jadi akhirnya itu kayak kita ngobrol kayak begini sama Tuhan kita. Jadi hubungan kita sama Allah itu apa? Mesra. Mesra. Kalau sudah mesra apa yang terjadi? Apa ya? Kita tuh belum minta aja dikasih. Udah kayak begitu. Terlintas datang. Saya kemarin, Masya Allah, ada beli sarapan ya. Saya cerita sedikit ya. Saya senang dengan ibu ini. Senangnya kenapa? Saya beli sarapan pagi-pagi. Dia jualan ya sarapan lah, saya nggak sebut sarapan apa. Bahagia banget dia. Terus saya tanya sama dia, Ibu, dia lagi bungkusin kan makanan itu sarapan, jualan dia gitu kan. Ada yang pesan, dia bilang. Kata dia. Oh iya, saya bilang, dari apalah hotel apa gitu, jadi akhirnya tuh banyak dagangan dia pagi itu diborong. Oh, Masya Allah, alhamdulillah, ya kata saya gitu kan. Terus dia bilang, ini doa saya tahajud tadi malam, dia bilang, ya Allah saya minta dagangan saya pagi nanti diborong. Kata dia gitu. Itu aja udah bikin dia bahagia. Masya Allah. Makanya malam hari itu kata Allah, kata Rasulullah, itu tuh Allah turun ke langit dunia, bahasa gitu loh, bahasa hadisnya. Allah tanya, siapa yang minta ampun? Aku ampuni, kata Allah. Siapa yang punya permohonan? Aku kabulin. Dan itu terjadi setiap malam. Kan sayang kan kalau malam lewat. Nyesek kita gitu loh kan. Nyesel banget kalau malam tuh lewat. Nah, begitu cara menjaga iman itu. Memperbaiki hubungan dengan Allah. So, jadi kita ngerasa tuh Allah nggak jauh-jauh dari kita. Allah deket banget. Minta apa gitu kan kita tinggal angkat tangan, ya Allah. Hal sederhana loh. Misal di rumah nggak ada garam, lagi habis garamnya, Anda coba angkat tangan berdoa, ya Allah, Kau kan tahu garam di rumahku habis. Wallah Pak Bu, mungkin kita ketawa sekarang ya, tapi kalau Anda lafazkan doa itu, nangis Anda. Kita menjadikan Allah tuh benar-benar zat tempat kita meminta. Ya Allah, mobilku tuh kan sekarang begini, sering mogok.
Kau kan yang punya mobil seluruh alam semesta ini, kasihlah aku mobil. Yang begini, yang nyaman gitu loh. Kalau pergi mudik tuh kita nggak pusing gitu loh, mogok-mogok. Misalkan gitulah ya. Wish, Masya Allah, senang Allah diminta kayak begitu. Itu cara menjaga iman. Ya, lagi-lagi kalau hati nggak bisa. Makanya kalau tips saya menjaga hati itu saya menghindari semua hal yang mengganggu kenyamanan hati saya. Tapi kalau saya harus hadapi, ya saya harus hadapi. Mau gimana lagi? Contoh ya, Anda yang sudah kehilangan atau orang tuanya sudah meninggal. Apa ya? Susah diceritain rasa itu tuh. Susah banget. Kayak copot gitu loh. Ngelihat wajah mereka di kain kafan kayak begitu tuh. Tapi kita harus hadapi, ya harus hadapi. Dan bahkan orang meninggal kayak begitu saja, Allah kasih peluang pahala yang besar sekali buat kita yang masih hidup. Coba, mandiinnya dapat pahala, nyolatinnya dapat pahala, ngantarin ke jenazahnya ke kuburan dapat pahala, nguburinnya dapat pahala. Subhanallah, segitu luar biasanya. Yang musibah supaya nggak sedih berlebihan, dikasih kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tenang sudah. Sampai ketemu di surga, Abah, Bapak, Ibu gitu kan. Jadi kalau sekarang saya orang tua udah nggak ada. Ya, baru setahun yang lalu meninggal. Kadang-kadang saya kalau pulang kampung tuh mikir buat apa? Tapi akhirnya di situ saya merasakan atau mendapatkan ilmunya gitu loh. Apa ilmunya? Saya pulang kampung, saya duduk samping kuburan mereka, saya seperti ngobrol dengan mereka, saya berterima kasih pada mereka, pada Allah juga segala macam, saya doakan mereka, dan itu seperti ngecas. Terima kasih Abah, saya manggilnya Abah. Dulu udah begini. Ya mereka mendengar cuman nggak bisa menjawab saja. Terima kasih Ma, saya manggilnya Mama. Begini. Terus rekaman tuh, sud. Yang saya dapatkan apa? Kasih sayang, cinta. Itu orang tua. Bagaimana kalau seandainya Anda dapatkan rasa itu dengan Allah dan dengan Nabi kita? Makanya kalau pergi ke umroh atau haji itu, coba minta dikembalikan rasa itu. Di setiap sudut-sudut Masjid Nabawi itu ada perjuangan Nabi di situ. Di mimbar-mimbar dan tiang-tiang di Raudhah itu ada ceritanya di situ. Bahkan kalau Anda lihat kurma saja, maka Anda akan ingat ada pelepah kurma yang menangis gara-gara Nabi kita alaihissalatu wassalam tidak pakai lagi dia sebagai mimbar karena ada seorang sahabiah membuatkan mihrab atau mimbar buat Nabi, dan akhirnya mimbar dari pelepah kurma itu menangis dan para sahabat mendengar tangisan itu. Coba, subhanallah, itu di semua sudut itu ada cerita gitu. Jadi ngelihat pohon kurma itu bukan cuman pergi beli kurma, beli enggak, ada rasa di situ gitu loh. Nah, rasa-rasa ini kita asah terus. Ya, caranya dengan cara apa? Banyak caranya. Lihat karpet gitu kan, masuk masjid. Jadi semua yang berhubungan dengan syariat, semua yang berhubungan dengan agama itu membuat kita tuh terus bahagia dan jatuh cinta sama Allah. Itu caranya. Ya. Dan yang melemahkan dan membuat hati kita nggak nyaman, nggak tenang, nggak tentram, tinggalin aja. Anda berteman dengan orang yang tidak memberikan manfaat atau faedah kepada Anda dalam iman, ilmu segala macam, gak usah temanan sama dia. Bukan putuskan hubungan, bukan, gak usah temanan dekat-dekat, gak usah. Itu seperti itu, Bu. Terima kasih banyak.